wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Siti Ayu Wibowo, nomor absen 29. Saya Nailani Kofiana, nomor absen 17. Saya Maifa Renatan Putri Jifari, absen nomor 14. Saya Shalina Mas Azhara, absen 32. Saya Rina Ayu Puspitasari, nomor absen 12. Di sini kami akan menampilkan sebuah video yang bertema Sedalam Pancasila Aku. Tantangan dalam penerapan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam ideologi Pancasila. Yang pertama adalah pluralitas agama. Indonesia memiliki beragam agama dan menjaga keseimbangan serta toleransi antar agama adalah tantangan yang penting. Yang kedua adanya ekstremisme, adanya kelompok-kelompok ekstremisme yang berusaha mengganggu toleransi bangsa. Yang ketiga adalah pentingnya pendidikan agama, memastikan pendidikan agama yang seimbang dan inklusif di seluruh sistem pendidikan. Dalam menghadapi tantangan, kita juga perlu tahu mengenai strategi-strategi apa saja yang perlu dilakukan. Nah, yang pertama adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenal toleransi beragama dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah mengimplementasikan hukum dan kebijakan yang mempromosikan toleransi dan melindungi hak kebebasan beragama. Yang ketiga adalah mendorong dialog antar agama dan kolaborasi untuk membangun persahabatan sesama. Tantangan dalam penerapan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah yang pertama, kemiskinan masih dialami oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Yang kedua yaitu masih ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang signifikan di masyarakat. Yang ketiga adalah pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Strategi untuk menghadapi tantangan dalam sila kedua adalah yang pertama, mengadakan program kesejahteraan sosial, meningkatkan program-program kesejahteraan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan, memberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih luas untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas hidup. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia, yaitu menguatkan hukum dan institusi untuk melindungi hak asasi manusia dan mengatasi diskriminasi. Tantangan dalam penerapan Pancasila sila ketiga adalah 1. Konflik etnis dan agama, yaitu konflik yang mungkin muncul sebagai akibat perbedaan etnis dan agama di Indonesia. 2. Sentimen regional, yaitu sentimen regionalisme yang dapat mengancam persatuan nasional. 3. Ekstremisme politik, adanya kelompok ekstremis politik yang mencoba memanfaatkan perpecahan sosial. Strategi dalam menghadapi tantangan sila ketiga dapat melibatkan yang pertama, pendidikan multikultural. Memasukkan pendidikan multikultural dalam kurikulum untuk meningkatkan pemahaman tentang keberagaman budaya dan agama. Yang kedua, kebijakan inklusif. Menerapkan kebijakan yang inklusif dan adil untuk semua kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu pemantauan ekstremisme. Meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas ekstremisme politik dan menjaga ketertiban umum. Sila keempat dalam Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tantangan dalam penerapannya yaitu 1. Korupsi, praktik korupsi yang dapat mengganggu sistem kerakyatan yang seharusnya transparan dan adil. 2. Partisipasi masyarakat, tantangan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Yang ketiga, pemahaman politik. Tidak semua warga memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem politik dan hak-hak mereka. Strategi untuk menghadapi tantangan dalam sila keempat yaitu 1. Reformasi politik. Melakukan reformasi politik yang melibatkan pemberantasan korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Yang kedua, pendidikan politik. Meningkatkan pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem politik dan hak mereka. 3. Partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan dan proses pengambilan keputusan. Tantangan dalam penerapan Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan antara kelompok masyarakat. Yang kedua, kemiskinan. Masih ada sebagian besar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Yang ketiga, akses kesehatan dan pendidikan. Tantangan dalam memberikan akses yang setara ke layanan kesehatan dan layanan pendidikan yang berkualitas. Strategi untuk menghadapi tantangan sila kelima adalah kebijakan pemerintah. Menerapkan kebijakan ekonomi dan sosial yang mempromosikan redistribusi kekayaan dan mengurangi ketidaksetaraan. Yang kedua, program kesejahteraan. Meningkatkan program kesejahteraan sosial untuk membantu kelompok rentan dan yang membutuhkan. Yang ketiga, pendidikan dan kesehatan universal. Meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga. Selamat menyaksikan. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri di negeri di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus rundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Hidupku telah dipenuhi oleh perasaan yang tak pernah aku duga sebelumnya. Ini bukan hanya tentang fisikku yang terluka, tapi juga hatiku, jiwa, dan rasa percaya diriku yang hancur. Setiap hari, ketika aku pergi ke sekolah, aku merasa seperti langkah-langkahku menuju neraka pribadi. Aku takut, dan ketakutan itu membuat aku ingin bersembunyi. Aku terjebak dalam sebuah siklus di mana kekerasan verbal dan fisik menjadi normal. Dan aku merasa seolah tidak ada tempat yang aman bagi diriku. Suara hatiku adalah suara penuh kebingungan dan rasa sakit. Aku ingin bertanya, mengapa mereka memilih aku sebagai sasaran mereka? Mengapa mereka tidak bisa melihat bahwa aku adalah manusia yang sama seperti mereka? Bullying telah mengubahku. Aku tidak lagi memiliki rasa percaya diri yang dulunya aku miliki. Aku merasa sendirian, terisolasi dan tak berdaya. Aku ingin sekali lari dari semua ini.